Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Jumat 29 Desember 2023. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang 2 hal. Pertama, kisah Yusuf dan Maria yang menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Dengan menyerahkan Yesus pada Tuhan, Maria dan Yusuf menempatkan rencana Allah pada Yesus menjadi hal yang paling utama. Bagi saya, kisah ini memberikan pesan bagi kita untuk tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi meletakkan hidup keluarga kita, perjuangan hidup kita, usaha kita pada penyelenggaraan Allah. Kita diminta untuk mempersembahkan semua suka duka kehidupan kita, keluarga kita, dan usaha-usaha kita kepada Tuhan. Dan percaya, berkat itu akan melimpah pada kehidupan kita. Karena kita menyerahkan pada rancangan Allah untuk kita. Kedua, kisah hidup Simeon. Ia hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Itu dia yang diurapi Tuhan. Injil mengatakan bahwa setelah bertemu dengan Yesus, Simeon bersuka cita. Ia bersuka cita karena apa yang dijanjikan Allah bagi Israel telah tergenapi dalam diri Yesus sebagai Mesias Putra Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ia percaya akan apapun yang Tuhan kehendaki bagi hidupnya. Saudaraku yang terkasih, belajar dari sikap Maria dan Yusuf dan rasa syukur Simeon, hendaknya kita terus berusaha mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan hendaklah kita selalu bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan untuk kita, apapun itu. Dan percaya
Tuhan punya rancangan, punya rencana untuk setiap kita yang selalu percaya dan berserah diri padanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.